Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik, melanjutkan dari bahasan selanjutnya, ya, perbuatan ensiklopedia larangan dalam syariat, perbuatan-perbuatan haram, yaitu berkaitan dengan tidak berlaku adil di antara istri. Ini bisa diamalkan apabila istrinya itu lebih dari satu berarti. Yang belum lebih atau yang belum nikah ya berbuat baik ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah kejadian nikah lebih dari satu orang, artinya dia poligami, maka dia mesti berlaku adil di antara istrinya. Dia mesti berlaku adil di antara istrinya. Yang istrinya masih satu, ya senyum-senyum bolehlah ya. Yang belum nikah, kalau mau nangis boleh saja. Ya. Nah, baik. Tentu contoh bagaimana berlaku adil di antara para istri itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena merupakan kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam bolehnya menikah lebih dari empat. Itu kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita mesti bedakan jika poligami itu bedakan keinginan, apakah itu keinginan atau memang mau mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mesti bedakan begitu. Ya, mesti beda. Nah, eh, tentu wanita pun penting juga untuk mengetahui persoalan ini. Penting, ya, agar mereka tahu begitu. Ya, bagaimana keadilan semestinya diterapkan di antara para istri, di antara mereka. Ya, di sini Syaikhul menukil beberapa dalil ya. Dalam kitab sunannya, Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhum ma'ilun." Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian cenderung pada salah satunya, maka pada hari kiamat kelak dia akan datang dengan sisi badan yang timpang sebelah atau miring. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam di antara ciri yang jelas bagi orang yang mempunyai istri lebih dari satu, tapi tidak berlaku keadilan di dalam rumah tangga tersebut dalam masalah pemberian nafkah dan lain sebagainya, maka pada hari kiamat suami itu akan dibangkitkan dalam kondisi badan yang miring. Nah, jadi kita mesti berlaku adil di antara para istri, terlepas dari hukum poligami itu. Karena syarat poligami ini tidak mudah, ketat, mesti adil, mesti mampu secara finansial, mesti mampu, karena nafkah itu wajib. Kalau tidak dikasih nafkah, berarti menelantarkan anak orang, dosa. Ya, makanya kalau pas-pasan, ya udah tahan dulu lah, tidak usah dulu lah poligami. Satu aja kadang belum tentu sejahtera, ya. Ini boro-boro lebih dari satu. Tapi kalau memiliki kemampuan, ya silahkan saja, gak ada masalah. Suami itu wajib ya berbuat adil terhadap para istrinya, ya, baik dalam masalah rumahnya, belanjanya, sandangnya, makan minumnya, dan pemberian lainnya. Jadi kalau masalah nafkah itu wajib, termasuk biologis, termasuk hubungan biologis, itu mesti adil di antara para istri. Mesti mesti adil, ya.
Yang tidak dituntut suami berlaku adil di antara istrinya adalah tentang rasa cinta saja. Tentang rasa cinta. Karena cinta itu letaknya di dalam hati dan cinta itu tidak bisa dipaksakan. Memiliki kecondongan hati itu sesuatu yang manusiawi. Antum misalnya lebih cinta dengan istri yang muda dari istri yang tua, silahkan gak ada masalah. Tapi ingat, harus adil di dalam masalah nafkah. Jangan sampai timpangnya cinta itu menyebabkan kezoliman. Ya, justru istri muda yang lebih ia cintai lebih banyak nafkahnya dari istri tua, dari istri pertama itu. Karena cintanya udah mulai pudar. Enggak, itu zolim. Mesti adil. Meskipun cintanya itu timpang, ya, timpang. Mesti adil, ya. Karena hati itu tidak bisa dipaksakan, ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwasanya di antara musibah yang besar itu apabila cinta kita itu tidak dibalas begitu, ya. Cinta yang tidak dibalas itu menyakitkan. Effortnya sendiri, berjuangnya sendiri gitu kan. Bertepuk sebelah tangan. Karena hati tidak bisa dipaksakan. Kalau memang tidak cinta, ya nggak bisa dipaksakan. Karena ini masalah perasaan, masalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa yang tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima." Dan kamu sekali-kali kata Allah tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan istri yang lain itu terkatung-katung, kata Allah. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, maka istri lebih dari satu, rasa cintanya itu beda, itu manusiawi. Tapi jangan sampai pemberian atau nafkahnya pun ikutan timpang. Ya, jangan sampai pemberian nafkah biologis itu timpang, cenderung lebih banyak ke istri yang muda atau yang lebih dicintai. Oleh karena itu, ya, tidak adil dalam masalah pemberian kepada istri ini perbuatan yang haram, perbuatan yang haram. Karena nanti ancamannya besar nanti pada hari kiamat. Nanti pelakunya ini akan miring badannya pada hari kiamat. Ya, oleh karena itu, ya, Anda tegaskan lagi bahwasanya suami itu dituntut adil ya di dalam masalah pemberian saja. Di dalam masalah rumah, kendaraan, nafkah lahir, nafkah biologis, pakaian, itu mesti adil di antara para istri. Adapun hati itu nggak bisa dipaksakan. Sebagian dari kita, ya mungkin, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ketika dia lebih istrinya dari satu, dia lebih cenderung kepada istri yang muda. Apa yang terjadi? Nafkah istri pertamanya macet, macet. Karena jalan tol itu baru dibuka di istri ke istri yang muda. Jalan tol istri yang pertama itu udah diblokade, udah diblokir, dialihkan ke istri yang muda yang lebih dicintai. Ini nggak boleh seperti ini. Mesti adil, ya. Jangan sampai menelantarkan, ya, istri.
istri yang tua. Jangan sampai. Apalagi kalau misalnya tujuannya nikah lagi itu untuk menyelamatkan janda. Ya, menyelamatkan janda dengan menjandakan istri. Kan ini rusak. Al-Azim Abadi mengatakan, siapa yang memiliki dua istri, misalnya lantas ia tidak berbuat adil terhadap keduanya. Ia lebih cenderung atau condong kepada salah satunya, tidak pada yang lainnya. Maka salah satu badannya akan mengalami kelumpuhan. Beliau juga mengatakan, hadis ya tentang ancamannya, tadi tentang ancaman suami akan miring nanti pada hari kiamat itu, menunjukkan bahwa wajib bagi suami untuk menyamakan dan tidak boleh condong kepada salah satu istrinya saja di dalam masalah pemberian, yaitu pembagian masalah malam ya, dan nafkah. Ini bukan berarti mesti sama dalam hal kecintaan, karena kecintaan itu tidak bisa seseorang membuatnya sama. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam secara praktikal itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa menggilir istrinya secara adil dalam nafkah, secara adil sebagaimana hadis dari Aisyah. Bahkan dalam masalah safar pun Nabi SAW menggilir para istrinya dalam safar. Ini menunjukkan keadilan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu. Itulah keadilan yang seharusnya dicontohkan gitu kan. Bukan malah setelah nikah dapat istri muda, istri dua dilupakan, diceraikan, dizolimi. Maka nggak boleh seperti itu. Ya. Ada yang melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berkaitan dengan masalah tidak berlaku adil di antara istri. Anda tidak berbicara tentang hukum poligami ya. Anda hanya menjelaskan keadilan yang berlaku apabila itu sudah terjadi, apabila poligami itu terjadi. Ya. Adapun berkaitan dengan masalah nikah dan poligami itu dikembalikan lagi kepada kemampuan masing-masing. Ada yang mampu silakan itu bagus. Yang nggak mampu jangan dipaksakan. Karena akan melahirkan ketimpangan, kezaliman nanti di dalam rumah tangga kalau nggak mampu dipaksakan. Ya. Tapi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Baik, Anda cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.